Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sekarang kita belajar IPS ya. Lagi dulu. Nah, sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Ya. Yang pertama, Ahmad Juan Fadilah, Hadir. Rino Charlin Saputra, Hadir. Rafita Fitriani. Hadir. Ada semua ya. Ya. Nah, baik, sekarang kita belajar tentang tema 8 subtema 3 pembelajaran 3, yaitu tentang mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, kalian tahu tidak apa itu pekerjaan? Coba dibuka. Ayo apa? Pekerjaan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, benar. Nah, pekerjaan itu adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada dasarnya manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, pada dasarnya pekerjaan itu dibedakan menjadi dua. Apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ayo, siapa yang tahu? Sebelum dijelaskan. Hadir? Menghasilkan padi dan jagung. Nah, itu kan hasilnya. Nah, pekerjaannya apa? Tani. Nah, benar, pekerjaannya petani. Nah, kalau yang pekerjaan yang menghasilkan jasa, apa contohnya? Guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Nah, itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, contoh lainnya yaitu ada nelayan. Nah, nelayan ini juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan oleh nelayan? Menghasilkan padi dan jagung. Nelayan itu ada di laut. Hasil barangnya apa? Menghasilkan ikan. Hasilkan ikan. Nah, yang kedua yang menghasilkan barang contoh lainnya yaitu peternak. Nah, peternak juga merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, barang yang dihasilkan peternak itu seperti apa? Menghasilkan daging, susu, dan wool. Nah, itu adalah hasil dari peternak ya. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru. Nah, guru itu merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, hasilnya itu berupa apa? Berupa ilmu. Nah, ilmu yang diberikan kepada murid-murid melalui proses belajar mengajar seperti kita ini ya. Nah, yang selanjutnya itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa ini? Dokter. Nah, dokter merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa yang dihasilkan oleh seorang dokter adalah membantu pasien menyembuhkan penyakitnya. Nah, itu adalah dokter. Nah, tapi tidak semua orang yang dapat menyembuhkan orang disebut dokter. Paham tidak?
orang yang dapat menyembuhkan orang itu tidak semua disebut dengan dokter. Ya. Nah, pada umumnya dokter itu bekerjanya di rumah sakit maupun membuka praktik sendiri. Nah, itu tadi adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa maupun pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, coba selain yang ada di buku, coba kalian sebutkan pekerjaan apa yang menghasilkan barang maupun jasa. Coba dipikir dulu. Selain yang ada di buku, coba. Itu kan udah ada contohnya. Nah, coba kalian cari. Contoh lain. Ayo, Fadil tahu nggak? Nah, apa pekerjaan yang menghasilkan barang itu? Salah satu contohnya sini ada buku, yaitu penjahit baju. Tahu kan? Nah, itu kan dia menghasilkan suatu barang berupa baju ataupun celana. Nah, itu adalah merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa selain yang ada di sini yaitu ada supir. Tahu supir? Nah, itu kan dia menghasilkan jasa. Jasanya yaitu mengangkut barang. Paham tidak? Nah, coba saya tanya. Nah, peternak itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Tadi barang. Apa yang dihasilkan? Peternak menghasilkan apa? Iya, barangnya berupa sapi, ayam, kambing. Nah, itu kan yang dipelihara. Yang dihasilkan yaitu ada daging, ada telur, ada susu. Paham? Nah, coba Rino. Dokter itu dokter. Nanti salah. Guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa maupun jasa atau barang. Jasa. Nah, jasanya itu berupa ilmu yang diberikan kepada anak-anak. Nah, gitu ya. Satu lagi, Vita. Pekerjaan yang kalau ada suatu pekerjaan yang menghasilkan padi dan jagung. Nah, itu pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya? Nah, petani itu termasuk yang menghasilkan jasa atau yang menghasilkan barang? Nah, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kalian perhatikan. Nah, di sini ya. Di sini ada tabel, ya. Tabel itu berisi ada lingkungan, ada barang, ada jasa. Nah, yang pertama pada lingkungan pegunungan. Nah, pada lingkungan pegunungan itu jenis pekerjaannya adalah petani teh. Tugasnya menanam hingga memanen teh. Nah, kalau yang jasa pada lingkungan pegunungan apa? Jasa pengantar hasil pertanian. Nah, tugasnya membawa ke pasar atau pabrik. Nah, itu ada pada lingkungan pegunungan. Jenis pekerjaannya yaitu petani teh yang menghasilkan barang. Nah, kalau yang jasa itu jasa pengantar hasil pertanian. Yang kedua di lingkungan perkotaan. Nah, di lingkungan perkotaan itu jenis pekerjaannya apa? Salah satunya. Nah, itu tugasnya menjual sayur. Kalau yang menghasilkan jasa itu seperti dokter, tugasnya melayani dan
Nah, betul. Nah, selanjutnya yaitu di lingkungan pantai. Nah, pada lingkungan pantai itu pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Pedagang cendera Mata. Nah, yang di tugasnya cindera mata cindera mata kas pantai. pantai. Kalau yang jasa menjaga pantai, tugasnya Melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Nah, di lingkungan sekitar danau atau waduk, pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Tambah ikan. Tugasnya membudidayakan ikan yang kemudian dijual. Nah, kalau yang menghasilkan jasa, Pengiriman jasa pengiriman. Tugasnya mengirimkan hasil budidaya kepada pembeli. yang kelima yaitu lingkungan sekitar aliran sungai. Penambang pasir. Pasir. Nah, yang tugasnya menambang pasir. Nah, kalau jasanya yaitu Mengirimkan hasil tambang. tugasnya. Mengirimkan hasil tambang ke pabrik. Nah, itu tadi adalah pembagian atau jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungannya ya, yang menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Nah, selanjutnya yaitu yang D, menjelaskan corak kegiatan lingkungan sekitar. Nah, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi itu memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, contohnya di tempat kita ini kan lingkungannya di dataran rendah ya, dataran datar ya. Nah, ini mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Dia petani karet, petani ataupun pekebun. Nah, yang pertama yaitu masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Nah, mereka itu umumnya bermata pencaharian sebagai penjaga tiket tempat wisata, juru parkir, pemandu wisata, pedagang, juru foto keliling, dan petugas keamanan. Corak kegiatan ekonominya yaitu produksi dan distribusi. Ya. Yang kedua yaitu masyarakat dataran tinggi juga bercorak kegiatan ekonomi produksi. Mereka itu bermata pencaharian sebagai petani sayur dan buah, pekebun di perkebunan, dan peternak. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat di daerah perkotaan bercorak kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi. Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kota memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, sopir angkutan umum, dan juga dokter. Nah, kalau di lingkungan kita ini termasuk corak kegiatan ekonomi apa? Dataran tinggi, karena di sini kan ada mata pencaharian sebagai banyaknya petani kan, ada yang menanam sayur ya kan, nah ada yang berkebun di kebun ya kan, ataupun ke ladang-ladang gitu ya. Nah, di sini juga ada peternak. Berarti di daerah tempat tinggal kita ini bercorak kegiatan ekonomi produksi. Nah, oke, sekarang kalian tugas kalian jawab soal-soal yang ada di akhir materi, oke? Saya kasih waktu. Silakan.
Ya. Jawab ya. Sepemahaman kalian. Nah, sudah selesai semua? Sudah. Baik, sini kumpulkan. Nah, baik, pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.